Hari ini kita ngobrol bersama Dr. Tri Maharani, dokter spesialis toksinologi satu-satunya di Indonesia. Halo dok. Mungkin spesialisnya emergency, subspesialisnya toksin. Oke, spesialisnya emergency. Gak apa-apa, aku yang gak ngerti. Spesialis emergency medicine. Betul. Oke. Subspesialisnya toksin. Tapi gak apa-apa lah dikatakan dokter ahli toksin. Oke. Jago. Oke, kita jabarkan dulu ya. Kita breakdown dulu. Spesialis toksinologi. Nah, itu apa definisinya? Spesialis emergency. Spesialis emergency, subspesialis toksin. Jadi gini, di emergency itu ada 4 sub. Disaster, bencana-bencana gitu. Kemudian pre-hospital itu kayak ambulan, pertolongan. Ya kalau kita itu 119, kalau di Amerika 911 kayak gitu. Kemudian ada yang hospital di UGD. Nah mungkin teman-teman kemarin yang diajak ke sini kan UGD. Ada dokter Gia tuh. Iya, nah kalau spesialisnya namanya spesialis emergency, subspesialis hospital. Kemudian yang saya adalah toksikologi tadi dengan keahlian toksinologi gitu. Kenapa begitu? Karena dulu yang memulai di Indonesia itu adalah saya gitu. Wow. Mas Dika. Berarti dulu belajarnya di? Saya dulu belajar di Australia di Undas Adelaide. Kemudian sama Night University. Naik tram gratis. Muterin city. Betul, dan saya tinggal di itu loh Mas, depannya Women and Children Hospital. Ya, tahu. Karena sekolahnya di situ untuk prakteknya, untuk ular-ular tuh di situ. Wah, gitu. Belum tahu ya waktu itu ya. Sahabat saya. Sesama dari Adelaide. Central Market. Randall Mall. Aduh, kapan terakhir ke Adelaide? 2023 sempat ke sana. Iya. Aku 2022 ya. Tapi sekolahnya aku 2017, Mas. Sekolahnya 2017. Ya kita ngomongin Adelaide aja ya. Sekolahnya kapan tadi? 2017. Ya. Jadi ada Profesor Julian White gitu. Nah, itu profesor saya. Kemudian dia retired pensiun, Mas. Jadi sekarang program itu tutup. Nah, aku mikir aku akan membuatnya di Indonesia saja. Iya, benar. Oke, kita ngomongin tadi dokter bilang toksikologi dan toksinologi. Ada 2 hal nih. Ini apa bedanya nih? Jadi gini, di Indonesia itu kalau subspesialisnya namanya toksikologi. Tapi di toksikologi itu ada 2, yaitu keracunan alami yang disebut toksinologi dan keracunan non alami yang biasa orang bilang toksikologi. Aku sendiri sangat interest di toksinologi. Makanya kalau orang-orang di luar saking bingungnya ngomong dokter Maha ahli ular, ya udahlah gitu. Saya aja bingung. Pasrah. Intinya dokter ini ahli dari racun-racun yang disebabkan oleh alam. Betul. Dan tidak alami gitu juga. Jadi kan ada 2. Oke. Nah, tapi meskipun pendidikannya belajar dua-duanya, tapi dokter sekarang lebih banyak ngurusin yang penyebab alam ya? Betul. Karena kalau yang tidak alam Mas ya, ada penyakit dalam, ada teman-teman farmako, ada. Nggak apa-apa lah kalau menurut aku kan sudah bidangnya mereka. Tapi yang ini yang neglected, yang nggak ada yang mau. Karena kalau hewan-hewan tuh ya orang jijik, takut, para dokter takut. Tanya aja sama dokter-dokter lain yang pernah di sini ya, takut nggak sama ular, takut nggak sama hewan laut. Takut enggak sama insekta, kebanyakan takut. Karena dulu saya pernah bertemu salah satu menteri yang perempuan, dia itu saya kasih buku pedoman WHO Management of Snakebite yang saya buat. Dia bilang, dokter Maha aku takut karena buku ini gambarnya ular gitu. Jadi akhirnya ya begitulah. Nah, tadi aku mikir ya sudahlah aku yang di toksindo saja karena aku nih sejak kecil sayang sama hewan-hewan gitu. Meskipun dokter manusia lah ya, bukan dokter hewan lagi. Paham. Oke, ya karena sebagai dokter ngurusin manusia yang kena gigitan ular, binatang yang mengandung toksin kan? Iya, dan itu neglected, nggak ada yang ngerjakan. Nah ketika lulus dari Adelaide menjadi spesialis
subspesialis toksinologi ini ke Indonesia, berarti pemanfaatannya langsung berasa tuh karena ada kebutuhan Iya, itu. betul. Tetapi sebelumnya gini, aku ini ASN udah 27 tahun. Oke. Waktu itu aku tinggal di puskesmas 7 tahun. Selama itu aku lihat ya, terutama kasus gigitan ular karena itu yang tertinggi di Indonesia kan ya. Daerah mana nih kalau boleh tahu? Aku dulu PTT-nya di Nganjuk, Jawa Timur. Oke. Kemudian PNS-nya di salah satu daerah termiskin di Jawa Timur, Bondowoso. Dan tahu sendiri Bondowoso itu ada kawah ijen, di mana kasus gigitan ular dalam 1 tahun tuh 150 kasus lebih yang masuk ke UGD aja loh, rumah sakit loh, belum di puskesmas, belum mati di dukun, belum mati di rumah gitu kan ya. Nah jadi tahun-tahun itu aku terpanggil, kok aku diajarinya di kuliah di kampus tuh kok salah ya? Soalnya pasiennya banyak yang mati gitu. Iya. Emang kalau di perkuliahan diajarin apa? Nah dulu itu tanyakan ke semua dokter di Indonesia ya, sebelum aku datang dengan ilmu baru ya. Kami masih diajari cross incisi. Kami masih diajari semua gigitan ular tuh pakai sabu yang ternyata sekarang namanya itu biosafe. Jadi hanya untuk 3 jenis ular, kobra Jawa, welang, sama ular tanah. Padahal ular di Indonesia itu 380. Jadi itu cuma 3 ular aja yang berbisa kan 80-an. Yeah. Nah itu cuma 3 itu untuk semua ular. Berarti kan salah ya Mas Betul. ya. Nah, sorry. Aku ngasih konteks dulu soal sabu tadi. Karena sabu itu kan serum anti bisa ular. Iya, Kan? Iya betul harus ngomongin. Karena dulu aku pernah training para polisi. Mereka kaget bilang, udah termahal ngasih gigitan ular pakai sabu narkoba. Aku baru sadar, aku salah. Harusnya ngomong ini serum anti bisa ular. Kan jadi Pak polisi tuh mikirnya aku ngasih narkoba. Pakai sabu aja Pak. Oke, lalu jadi dulu diajarinnya kalau misalnya ada pasien kena gigitan ular, kita menyelamatkannya dengan kasih serum anti bisa ular. Jadi caranya diinfiltrasi setengah ampul ditusukkan di intramuskuler bokong gitu. Nah ternyata itu cara yang salah semuanya. Soal suntikannya atau soal semuanya. penggunaannya? Jadi mulai cross incisi sampai suntikannya. Nah kita di Indonesia ini karena ini adalah ilmu yang gak populer. Lebih populer ilmu jantung. Lebih dulu awal-awal aku jadi spesialis emergensi, impianku adalah jadi ahli untuk kardiofibrosis. Jadi aku pergi ke Belgia, S3 aku di Belgia Mas. Separuh Senius Leg program. Jadi separuh Brawijaya, separuh ke Belgia risetnya. Pikiranku aku jadi ahli tentang kardiofibrosis. Tapi Tuhan panggil lain, ahli ular. Ya nggak keren tapi membahagiakan aku. Keren dong ahli ular orang ini satu-satu Indonesia pada saat itu. Cross incisi, coba jelaskan apa itu? Jadi gini, zaman dulu tuh kalau digigit ular, masyarakat awam tuh diikat kenceng-kenceng gitu kan. Terus setelah datang ke puskesmas atau ke rumah sakit, kita itu harus memberi torehan pakai pisau. Pisaunya ya kalau kita pakai pisau bedah itu berupa cross gini, silang gitu loh. Kemudian kita keluarkan darahnya. Karena pikiran kita bisa ular itu lewat darah. Ternyata salah Mas. Ternyata lewat kelenjar getah bening. Jadi cross incisi menjadi tindakan yang salah karena nggak ada bisa ular di dalam darah, tapi dalam kelenjar getah bening. Jadi kok di filmnya? Salah. Nanti itu ya? sutradaranya suruh belajar di aku. Kan di film-film gitu. Kena ular nih. Iya. Oke. Apa yang benar berarti? Nah, kemudian setelah aku jadi dokter puskesmas 7 tahun itu, aku sekolah spesialis emergensi di tahun 2007 sampai 2011 kan sekolah spesialis itu 4 tahun. Nah kemudian aku ketemu dengan seseorang, di mana seseorang itu sekarang jadi profesor toksinologi Malaysia, ketua Malaysia toksinologi. Orang ini datang ke Indonesia. Awalnya dia jadi pembicara-pembicara gitulah. Dia tawarkan ilmu itu ke banyak temanku di spesialis emergensi, kok nggak ada yang tertarik. Aku tertarik. Nah karena satu, aku 7 tahun tuh di desa kan, tadi di Nganjuk sama di Bondowoso. Dua-duanya gunung, cuma satunya Gunung Wilis, satunya Gunung Ijen gitu. Nah jadi kan banyak ularnya. Nah si Prof Khaldun ini
mengajari kepada kita hal-hal baru. Nah, aku akhirnya pergi sepulang dari Belgia tadi, aku diundang dia ke Malaysia 2012. Oke. Aku tuh nggak tahu Mas, padahal kan rencana ke Belgia jadi ahli kardiofibrosis. Bener. Ternyata pulang ke Indonesia jadi ahli ular gitu. Kemudian 2012 itu aku belajar ke dia sampai 2015. Nah, itu pakai guideline WHO yang lama 2010 bahwa bisa ular tuh dari lewatnya kelenjar getah bening bukan pembuluh darah. Jadi tidak boleh lagi di cross insisi dan bisa ular itu tidak boleh lagi diinfiltrasi dan di intramuskuler di bokong, tapi harus di intravena pakai infus. Kalau dia disuntik memang apa bedanya dengan di IV? Apa bedanya? Iya, bedanya kalau infiltrasi cuma ada di bekas gigitan sama dia di dalam otot kalau di bokong. Padahal dia harus langsung ke vena karena perjalanannya harus cepat karena dia dalam kondisi sistemik itu anastomose antara kelenjar getah bening dan pembuluh darah. Jadi dia harus diberikan cepat, nggak bisa infiltrasi aja karena itu lama, apalagi di bokong itu berjam-jam lama. Jadi nggak bisa dia mengikat si venom karena gunanya antivenom ini mengikat si venom. Oke. Gitu. Nah, yang di Kawah Ijen dikasih sabu ini nggak bisa, apa karena sabu ini tadi kalau aku dengar ada cuma 3 ular. Iya, Kawah Ijen ularnya ular hijau, jadi nggak bisa. Ternyata salah spesies. Betul. Dan gak ada yang tahu tuh selama itu. Gak ada. Jadi hari itu kan karena aku belajar ke Dokter Kaldun, Prof Kaldun ya sekarang, Prof Kaldun tadi, aku jadi tahu bahwa antivenom untuk ular hijau ada sendiri. Nah kemudian karena negara nggak mau beli waktu itu, kalau sekarang mau ya. Kalau waktu itu nggak mau beli, aku beli sendiri dengan uangku sebagai PNS, gaji PNS 3 juta tak beliin semua antivenom, makannya nanti. Gitu. Wow. Nah kenapa? Karena aku mikir gini, aku waktu itu masih sehat kan dokter ya, masih sehat, aku bisa makan apa aja. Tapi kalau pasienku itu kan hampir mati, jadi dia harus kutolong dulu. Masalah aku nanti Tuhan akan pelihara dan itu yang kulakukan sampai sekarang. Oke, gitu. astaga. Jadi dokter beli antivenom untuk ular hijau yang endemik di Wijen. Betul, aku pergi ke Thailand kan aku sudah dikasih tahu guruku tadi, Prof Kaldun, belinya di Thailand dan aku dikenalin dengan namanya Prof Taksa dari KSMI. Di KSMI itu Queen Sao Phaba Memorial Institute. Pabriknya anti bisa ular yang dipunyai kerajaan Thailand dan didonasi oleh Red Cross Thailand. Jadi harganya murah. Nah, jadi dia ini bisa ketika hari itu aku ngomong aku butuh dan aku tidak jual, karena dia kalau jual nggak boleh. Jadi karena dia kan donasi gitu loh Mas, karena Red Cross toh. Jadi aku beli ke sana dan aku ngomong aku nggak jual, aku kasih gratis pasienku. Dia kasih aku untuk dibeli dan aku membawa pulang untuk pasienku gitu. Nah, abis itu ada nggak orang digigit ular hijau dan akhirnya dipakai? Banyak banget. Dan akhirnya selamat? Iya. Kalau nggak meninggal tuh? Iya. Ini titik baliknya ya. Nah jadi waktu itu 2014. Jadi guideline WHO 2016 belum ada, masih 2010 yang diajari Prof Kaldun tadi. 2014 aku jadi kepala UGD karena saya spesialis toh, jadi kepala UGD di Bondowoso, naik kelas. Dulu kan kepala puskesmas, sekarang kepala UGD rumah sakit Kusnadi Bondowoso gitu. Aku ada pasien tuh sampai air mata darah, trombositnya tuh tinggal 2000. Kalau diteruskan mati tuh, orangnya perdarahan di mana-mana. Kencingnya itu bukan hematuri. Kalau hematuri ada kencing, ada darah. Itu bloody uri. Jadi betul-betul darah. Di pikiranku besok tuh mati tuh dia. Malam itu aku langsung terbang ke Thailand. Ya kalau aku biasa gitu terbang ke Thailand beli antivenom balik lagi. Pepe Mas. Tidurnya di Don Muang, tidur di itu. Tidur di lantai-lantai itu. Kemudian aku balik tak kasih antivenom itu. Aku masih ingat tuh dokter jagaku. Dulu kan ada isip-isip ya, koas dari banyak swasta ya. Kemudian perawat-perawatku tuh liatin. Jadi waktu aku berikan itu kan intravena tuh. Kemudian jam demi jam tuh kita lihat.
Tiba-tiba kita lihat urinnya berjernih, perdarahan berhenti. Kemudian 4 jam itu air mata darahnya hilang. Kayak kami melihat miracle. Kemudian waktu tak tes 8 jam, tak tes darah lengkap itu, trombosit yang 2000 itu jadi 150.000. Nangis nggak kita? Nangis semuanya. Mungkin kalau dokter-dokter yang hari itu, perawat yang hari itu lihat podcast ini pasti ingat. Kami semua ngomong, kami melihat miracle, kami melihat Keajaiban. mujizat. Dan yang paling bahagia, seorang dokter itu paling bahagia kalau pasiennya yang harusnya mati jadi hidup kan? Iya. Nah, jadi itulah yang ku alami. Jadi ternyata pekerjaanku dari 2012 sampai sekarang ini sudah 2016 14 tahun ya. Itu kebahagiaannya adalah ketika melihat mujizat-mujizat itu. Harusnya mati jadi tidak boleh mati. Dan bahkan hari ini ada ceritanya nih. Hari ini tadi aku sibuk situ bukan sibuk apa-apain loh. Aku sibuk di konsuli. Hari ini ada 2 pasien tepatnya. Satu di Rumah Sakit Kota Bandung, anak pesantren Mas. Digigit ular beberapa hari yang lalu. Ularnya neurotoksin, entah weling, pokoknya neurotoksin ya. Entah weling, entah welang, atau itu kobra atau king kobra. Tapi dia koma Mas. Jadi waktu dibawa ke Rumah Sakit Pindad koma, terus sama Rumah Sakit Pindad, karena rumah sakit kecil ya, dirujuk ke Rumah Sakit Kota Bandung, intubasi terus ventilator. Gak bisa napas itu. Nah, kemudian aku datang sebelum pergi ke Papua itu sudah mulai bagus dan hari ini udah lepas, sudah makan sendiri. Besok udah pulang kembali ke pesantrennya. Aku berencana untuk training pesantren itu supaya nggak ada lagi anak pesantren kena gigitan ular. Satu lagi di Tiga Raksa Banten. Anak perempuan kecil juga, bayangkan Mas Dika kan punya anak tuh. Anak masih kecil, harapan hidupnya panjang. Ini 9 tahun. Dia juga gitu, digigit nggak tahu, main malam-malam. Kan dia nggak tahu ular atau apa, atau tikus atau apa. Pokoknya digigit, datang ke UGD itu sudah dalam kondisi gagal nafas. Langsung diintubasi, kemudian ventilator, kan nggak bisa nafas. Kalau enggak mati ya. Nah, hari ini juga bangun. Jadi 2 pasien. Jadi itu kebahagiaan sejatinya. Wow, luar biasa sih. Luar biasa sih. Kalau enggak ya kayak yang di Wijen dulu tuh, nggak ada yang, udah salah lagi penanganannya. Betul. Obatnya salah, penanganannya salah, dan kita semuanya nggak tahu apa yang benar, gitu kan. Nah, jadi kalau sekarang sudah ada harapannya. Ilmunya sudah benar, obatnya sudah benar, penanganan awal sudah benar, dan saya harap kasus tahun 2025 itu yang dilaporkan ke saya itu 8.213, yang mati cuma 26. Kalau dulu prediksi saya 130.000, yang mati 10% Mas. Sekarang nggak ada 10%. Nah, itu perjuangan berat 24 jam kali 14 tahun. Gitu. Iya. Nah, berarti tadi itu Dokter Tri dikonsulkan oleh banyak sekali rumah sakit? Ya. Kalau mau lihat boleh. Nggak usah lihat. Aku mau lihat. Jadi apa maksudnya kayak, ini ular, Dokter Tri. Ini ular, Dokter Tri. Jadi pada konsulnya ke Dokter Tri. Betul, jadi begini ceritanya. Saya berpikir bahwa ilmu yang neglected ini harus dikembangkan. Tapi kan di kurikulum nggak ada. Terus caranya gimana? Kemudian saya waktu itu ketemu dengan Menteri Kesehatan yang sebelum sekarang. Dia bilang, kan dia tentara tuh, anak buahku mati semua digigit ular, dia bilang gitu. Jadi kamu pindah aja ke Kementerian Kesehatan, buatlah program ini. Jadi aku pindah ke Jakarta. Mungkin kalau Mas Radika lihat itu, aku bukan di Jakarta sebetulnya ya. Tapi sejak 2019 SK aku pindah Jakarta ke Kementerian Kesehatan membuat program ini. Jadi program ini ku mulai di tahun 2020 selesai COVID ya, tapi baru betul-betul jadi program 2022 dan antivenom mulai dibelikan 2023 oleh negara. Nah, waktu itu aku dikasih 10 miliar oleh Pak Menteri Kesehatan sekarang, terus 6 miliar, 18 miliar untuk beli seluruh Indonesia. Tahun ini 18 miliar, tahun depan aku pingin 25 miliar, tapi buat sendiri gitu. Jadi sekarang kita sudah mulai membuat produksi sendiri. Iya, karena masalahnya kalau produksi sendiri bisa lebih murah Mas. Kalau beli kan ya mahal, ada ongkos taxnya, ada ongkos terus ada ongkos ini juga impor mungkin? Iya, terus itu loh Mas, kalau bahasa Jawa, aku orang Jawa ya Mas ya. Bati itu Bati itu untung. Untungnya pabrik itu gede tadi mereka tahu. Tapi aku nggak bisa ngasih tahu sekarang. Nanti aku hilang ini. Waduh.
Jadi Waduh. pokoknya itu berapa persen, berapa kali lipat ratusan persen. Jadi aku kalau bikin sendiri bersama pabrik di Indonesia, apalagi ini pabriknya kan pabriknya tentara, Labiovac sama Etanaya. Jadi kita bisa membuat harganya murah sehingga rumah sakit bisa beli. Kalau impianku puskesmas bisa, tapi puskesmas itu harus punya alatnya dulu. Untuk Misalnya apa, nyimpen? bukan alat nyimpen, Oh, tapi buat bikin? bukan. Kalau alat pertolongan untuk misalnya tadi Ya. harus intubasi kan. Kalau airway breathing sirkulasi itu ndak oke, meskipun dikasih antivenom pasiennya mati karena yang ndak paten adalah jalan nafas. Jadi dia harus ditolong itu. Nah, kapan itu ada kasus di Papua jalan nafasnya itu ETT-nya ETT bayi, orangnya orang dewasa. Ya tetap mati lah meskipun dikasih antivenom. Jadi itu harus dilengkapi dulu, baru dilengkapi antivenom dan lab. Karena kalau yang hematotoksin itu dosisnya berapa, itu tergantung labnya. Kalau trombositnya kurang dari 50.000, maka 2 vial saja atau 4 vial gitu kan. Nah jadi kalau nggak ada labnya ukurannya apa? Masa ngawur kan nggak bisa. Paham. Jadi kelengkapan puskesmas harus lengkap dulu baru dikasih obatnya. Jadi Oke. sementara ini masih rumah sakit. Tapi aku nggak kasih rumah sakit, kasih dinas kesehatan. Karena tidak ada prosedur rumah sakit memberi ke rumah sakit Mas di Indonesia. Oh. Kalau di Malaysia ada, di Adelaide ada. Oh. Jadi misalnya Women and Children tadi punya antivenom. Kemudian diminta oleh rumah sakit pusat Adelaide gitu ya. Bisa dikirimin. Kalau di Indonesia nggak ada. Karena rumah sakit itu kalau dikasih sesuatu ya untukku sendiri gitu. Oh. Jadi dinas kesehatan aja yang membagikan. Baik itu swasta atau negeri. Karena yang penting ada pasiennya dan itu hibah negara kan. Ya. Terus ada sistemiknya dan ACC dari ahlinya. Oke, kita berikan gratis. Oke. Jadi cari aja rumah sakit terdekat, nggak usah cari jauh-jauh. Karena kalau cari jauh-jauh nanti mati karena proses pre-hospital tadi kan belum tentu dia bawa ambulan, biasanya naik motor gitu kan. Nah gitu. Jadi Ya. aku pakai sistem baru. Artinya kalau digigit ular, cari rumah sakit terdekat, atau Iya. nanti di dinas kesehatan Iya. yang akan distribusi vaksinnya. Nah terus kan ada WA group ini, jadi dokternya bisa konsul 24 jam kali 365 hari. Nanti aku ngomong di 1 jam di sini udah banyak mah konsulan. Ini ada yang harus dibalas dulu nggak sih sebenarnya? Maafin ya, Kayaknya darurat maafin. nih. Aku masih ngomong sama Mas Radika, jadi konsulnya nanti ya. Aduh. Oke, tadi ada disebut itu kemungkinan bisa ular yang neurotoksin. Ya. Memang ada bisa yang ular. hematotoksin juga. Nah, bisa ular tuh ada berapa macam Di sih? Indonesia ada 2 yang terutama. Jadi sebetulnya macamnya banyak Mas, ratusan ya. Ada sitotoksin, hematotoksin, renal toxicity banyak. Tapi Ya. di Indonesia rata-rata itu neurotoksin sama hematotoksin. Jadi Oke. membuat kelumpuhan otot-otot yang dipersarafi oleh saraf itu dan yang membuat faktor pembekuan darah rusak. Oke. Hematotoksin. Jadi Hematotoksin, perdarahan pembekuan darah terus. rusak. Jadi perdarahan Yang Mas. itu, yang nangis Air itu. mata darah, muntah darah, telinga keluar darah, pipisnya darah, terus kemudian berak darah dan sebagainya. Jadi DIC, disseminated intravascular coagulopathy, artinya darah gak bisa beku, matilah orangnya hasil Oke, akhir. itu satu. Satu lagi? Nah, neurotoksin itu ada bagian zat kimia di antara saraf-saraf itu namanya asetilkolin. Dia harus berikatan dengan reseptornya, dia akan mengaktifasi kontraksi otot-otot. Misalnya tanganku gerak-gerak ini, berarti asetilkolinku di tangan ini berikatan reseptornya sehingga tanganku bisa gerak-gerak. Nah, tapi kalau di antara saraf dan otot tadi itu ada venom, ada bisa ular, dia menghalangi itu kan, jadi akhirnya lumpuh. Jadi terjadi kelumpuhan otot-otot yang di situ ada gigitan ularnya. Ya itu yang menyebabkan gagal nafas. Betul. Karena nggak ada. Karena otot-otot pernapasan lumpuh. Dia nggak bisa nelen karena otot pencernaan lumpuh. Kelopak mata ini jatuh karena nggak bisa kontraksi karena lumpuh. Jadi itu yang menyebabkan kelumpuhan secara umum sehingga dia menjadi koma karena respiratory failure, gagal nafas. Oke. Gitu. Nah, mayoritas di Indonesia tuh ada 2, neurotoksin sama hematotoksin. Tapi renal toxicity ya ada. Ada juga ya? Gagal ginjal yaitu
pada ular laut dan ada daboya, ular langka di NTT NTB, di mana dia neurotoksin. Kalau daboya itu hematotoksin, kalau ular laut tuh neurotoksin. Jadi Indonesia itu ada daerah yang aneh, Mas. Indonesia bagian barat, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, itu ularnya ular Asia. Karena dulu itu Sundaland kan. Nah, tapi Papua Maluku dulu Saholand. Jadi ularnya ular Australia. Tetapi kalau Mas Dika pergi ke Sulawesi, NTT, NTB, itu Wales area. Di mana Wales area ini ularnya adalah ular langka, ular-ular purbakala. Komodo aja ada. Bener. Jadi di sana itu ularnya juga gitu. Ada Trimesurus insularis blue yang hanya ada di Pulau Komodo, Mas. Dan itu Ada beracun. Daboya siamensis yang di seluruh Indonesia itu jarang ada. Aku selama jadi ahli ular ini 14 tahun tuh nggak pernah ada. Tapi katanya tahun 50 pernah ada di Gresik katanya ya. Tapi kalau sekarang ini cuma NTB itu Bima dan Dompu. NTT-nya Komodo, Lembata, Adonara sama ini Floresika. Nah gitu. Jadi memang ada daerah-daerah itu sehingga ularnya ular khusus. Dan kalau Lembata itu memang sebuah daerah yang aku punya cerita tentang itu. Sama tadi aku harus pergi ke Thailand membeli antivenom itu. Nyampe di Jakarta aku baru sadar Lembata tuh jauh, Mas. Jadi harus terbang lagi ke Surabaya. Jakarta, Surabaya, Kupang Lembata. 4 hari orang itu harus nunggu antivenom itu. Tapi dalam 4 hari masih aman tuh. Hidup karena kuncinya ada di airway breathing sirkulasi tadi. Jadi sama si dokter udah diintubasi, udah di ventilator, tinggal nunggu aku saja untuk membuat perdarahan dan gagal ginjalnya selesai karena diikat venomnya. Oke. Gitu. Nah, antara neurotoksin sama hematotoksin yang sebenarnya potensinya paling berbahaya. Dua-duanya. Oh, memang dua-duanya nggak ada yang lebih tuh ya. Gini, Oke. kalau neurotoksin itu ada obat namanya antikolin esterase. Tadi aku kan cerita dalam prosedur yang aku buat sekarang aku membuat kebijakan, Mas. Oke. Jadi aku tuh bekerja di BKPK, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, ketua Timker keracunan ini. Oh, gitu. oke. Sama ini Orang yang tepat PPM ini. tadi. Oh iya, buat nutrisi itu ya. Iya, Nutri Level dan Nutri sebagainya. Nah, jadi di situ kita membuat sebuah kebijakan bahwa untuk puskesmas karena nggak dapat antivenom, kita kasihnya antikolin esterase. Karena dia itu tidak boleh tidak spesifik nggak apa-apa dan bisa dikasihkan oleh seorang perawat. Karena tidak semua puskesmas ada dokternya kan, misalnya dokternya pas pulang dan sebagainya, perawat bisa. Cuma pemeriksaan fisik aja, nggak ada labnya. Karena neurotoksin itu tidak pakai lab. Cukup pemeriksaan fisik. Tadi itu ya misalnya kelopak matanya jatuh, nggak bisa napas, nggak bisa nelan, disuruh minum, nggak bisa nelan, tanda-tandanya. Nah jadi itu bisa disuntikkan berupa ampulan gitu, antikolin esterase. Tapi nggak 100% sembuh kan? Nah dia kalau antivenom tuh totally. Dari dia mengikat venom semuanya. Sehingga asetilkolin bisa berikatan reseptornya. Kalau antikolin esterase misalnya mereknya. Boleh ngomong merek ya? Boleh. Neostigmin itu mengikat parsial. Sedikit separoh gitu aja. Parsial jadi harus dikasih per 3 jam. Kalau antivenom kan enggak. Jadi kalau itu per 3 jam. Nah itu dikasihkan di puskesmas. Bisa itu kalau neurotoksin. Oke. Ada lagi pakai intubasi tadi. Airway breathing sirkulasi. Tapi kalau itu orang sembuhnya lama, bisa 1,5 bulan tanpa antivenom. Akibatnya yang terjadi infeksi sekunder, pneumonia kan, pneumonia postural karena tidur terus, jadi akhirnya infeksi paru-paru atau dekubitus ya, jadi infeksi karena luka-luka itu, sehingga survivalnya dia juga dikit. Jadi antivenom dibutuhkan supaya cepat pengikatan si venom. Tapi kalau yang hematotoksin nggak ada masalah antivenom. Jadi hematotoksin dikasih obat-obatan asam tranexama, transfusi, nggak akan ngangkat. Makanya aku cerita, pertama kali aku membeli antivenom dengan gajiku sebagai PNS adalah ular hijau Bondowoso. Selain memang hari itu aku menemukan pasien itu, karena aku tahu tidak ada obat lain selain antivenom itu yang bisa menolong dia. Kalau itu neurotoksin, ya tak pasang intubasi sama kasih antikolin esterase bisa sembuh, bisa. Tapi kalau pakai intubasi dan dikasih obat yang itu hanya untuk
Neurotoksin. Dan berapa jam sekali kan dikasihnya Iya, ya? betul. Tapi tetap 100% sembuh total bisa? Bisa. Oh. Sekarang ini ada satu ular Papua namanya Micropechis ekaheka. Nggak ada obatnya di seluruh dunia. Dan aku juga belum bikin. Nanti masih mau bikin. Jadi itu tak kasihnya antikolinesterase itu. Oke. Sembuh, hidup, sembuh. Tapi ya 3 jam sekali ngasihnya gitu. Pegel nyuntik aja sih. Betul. Oke. Nah, tadi dibilang belum ada obatnya. Berarti apakah untuk pembuatan antivenom itu kita butuh bisa ularnya asli dan tiap antivenom tuh spesifikannya per ular, atau ada yang obat antivenom neurotoksin itu bisa semua neurotoksin. Hematotoksin venomnya bisa buat antivenomnya bisa buat semuanya. Apa emang harus spesifik per ular? Nah, ini yang tanya memang ahlinya. Sampean sudah bisa jadi ahli ular, Mas. Betul banget, padahal baru ketemu aku nggak ada 1 jam ya. Siap. Jadi gini Mas, ternyata zaman dulu konvensional antivenom dibuat dari venom. Tapi zaman sekarang bisa sintetik. Oh iya? Iyalah, Gimana? kita mau bikin. Ada tuh rahasianya, tertarik gak? Kenapa gak tertarik tiba-tiba? Jadi begini, dulu harus diambil venom ular. Di milking kan glandula dari kelenjar venom itu kan di pipinya ular gini. Jadi dipencet-pencet supaya keluar. Iya, namanya di milking. Dan ada tekniknya. Nah, tekniknya ini nggak boleh ngawur. Kalau ngawur yang keluar air liur bukan venomnya. Karena venomnya itu bercampur dengan air liur itu, dan dia adalah protein enzimatik. Nah, jadi memang khas ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya memilking itu tidak semuanya berhasil. Kalau ularnya stres ya nggak keluar, Mas. Dan sekarang kan memang banyak sekali ular-ular itu mau dibunuh karena kulitnya dijadikan sepatu, tas. Jadi akhirnya si ular ini nggak bisa keluar venomnya dengan bagus. Karena ular itu ketika harus di milking dia harus bahagia, Mas, sehingga venomnya itu betul-betul venom yang berkualitas. Kita harus membahagiakan dia dulu. Iya. Dan itu yang kulihat di banyak negara termasuk Australia tadi. Ada, Mas, nanti kapan-kapan kalau Adelaide tak tunjukkan ya pabriknya Securious itu. Ada di Adelaide itu. Jadi ularnya tuh bahagia di sana. Dia diberi tempat yang betul-betul nyaman, seperti di Thailand juga ya. Nyaman, kemudian dia diberi makan yang istimewa juga. Pokoknya dirawat sampai bagus sehingga dia bahagia. Sehingga kalau di milking itu dia tidak langsung mati, tapi dia bertahan dan venomnya itu berkualitas bagus. Nah, sekarang yang menjadi masalah itu tidak semua hari, tidak semua ular bisa seperti itu. Jadi kita harus memikirkan, padahal antivenom kan harus terus ada ya. Betul. Kan bukan tergantung pada kondisi ularnya. Kalau ular yang sakit kan nggak keluar juga kan venomnya. Nah, jadi banyak sekali teman-teman saya sebagai ahli ular itu mencoba membuat sintetik dan berhasil, yaitu di Denmark, salah satu teman saya juga, sama di Amerika. Meskipun belum jadi dalam clinical trial ya, jadi dalam riset ya. Ada harapan bahwa kita cukup setetes saja venom sudah menjadi antivenom yang sangat banyak. Sekarang kan metode-metode banyak sekali, alat-alat juga banyak sekali. Misalnya pakai salah satu alat Kitov misalnya ya, dengan Kitov itu LCMS, MS, GTF itu loh, Mas. Nah, Nggak tahu itu apa? ya pokoknya alat untuk sequencing gitu. Lu nggak ngerti deh kayaknya. Nanti ikut aku Pokoknya gitu. ke situ sebentar. Ya, ke BRIN. Nanti ada alat itu. Ke BRIN. Enggak sih, kayaknya enggak deh. Serius banget tiba-tiba ke BRIN. Dalam minggu ini aku mau lihat alat itu bersama teman-teman Biova. Kalau tertarik, ayo ikut. Siap. Nah, ya, artinya ada alatnya. Dia mengcopy sequence dari DNA itunya kan. Iya, untuk dibuat lebih banyak dan untuk misalnya kan harus disuntik di kuda. Ternyata tidak harus kuda. Bisa aja mix keledai dan kuda seperti di India. Namanya mule. Jadi sekarang itu ada hewan baru, Mas. Mix antara keledai dan kuda. Namanya mule. Beracun juga tuh? Enggak. Terus. Atau yang dipikirkan oleh saya ya adalah dari bakterifag. Kita kan sudah tahu. Misalnya kayak anti tetanus. Dulu kan juga
suntikan di kuda tau, tapi sekarang tetagam dalam serum manusia kan bisa juga, atau dari bakteriofag juga bisa. Karena kalau bakteri itu memang pada awalnya satu chamber tuh mahal banget, tapi itu untuk selamanya. Selama bakteri itu nggak mati, kayak kita bikin yogurt itu kan ada bakterinya. Selama bakteri itu nggak mati kan kita terus produksi. Diternakin terus ya. Betul. Nah, kami pingin bikin seperti itu karena teman-teman di Denmark dan Amerika tuh lagi seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, antivenom tuh mudah gitu. Oke. Artinya mungkin biaya awal setupnya aja yang mahal, iya. tapi kan Tapi bisa Indonesia kan seterusnya. kaya, Mas. Berarti yang sekarang beredar, antivenom beredar masih konvensional. Ya, di mana diambil ularnya, di milking, kemudian dipurifikasi, dilihat mana komposisi dari protein enzimatik yang bioaktif sehingga dia yang diambil untuk disuntikkan di kuda. Kuda nanti kan membentuk antibodi. Jadi sebetulnya kita ngambil antibodinya kuda. Dan itu permasalahannya kenapa harus kuda? Karena kuda itu ternyata yang paling cocok dengan manusia. Untuk Dulu saya pernah ini. berpikir gimana kalau pakai ayam ya. Kan saya suka ayam gitu. Nggak bisa. Ternyata nggak terlalu cocok Mas. Jadi susah nanti. Atau misalnya pakai yang gede, misalnya pakai kuda nil gitu, kayak kaosku nih kuda nil. Nggak Ternyata bisa susah juga. Iya. Jadi yang paling mirip dari riset-riset itu ternyata kuda, atau tadi di mix sama keledai tadi. Nah, jadi keledai kan murah, kuda kan mahal. Jadi nanti jadi mulainya itu agak murah. Kalau gitu. ahli kungfu kan kokoh tuh. Iya, bisa juga. Kuda-kudanya. Kuda-kudanya. Itu kayaknya bagus itu. Oke. Nah, berarti jumlah antivenom yang tersedia di dunia itu sebenarnya nggak terlalu banyak dong. Karena dalam tadi itu, ini adalah ilmu yang neglected Mas. Memang aku kalau mau cerita nih, jangan diketawain ya Mas. Kalau di Asia ini ahli yang cewek itu aku, gitu, yang lain cowok semua. Jadi dulu orang tuh nggak percaya kok yang datang ibu-ibu gitu. Ada satu ketika saya pergi saya lupa rumah sakit mana, Kerawang atau mana ya gitu. Aku waktu datang tuh dipikir keluarga pasien karena ibu-ibu. Jadi aku sudah biasa gitu Mas kalau pergi ke rumah sakit atau dinkes itu dipikir ibu-ibu karena ya itu tadi kok pembawaannya nggak meyakinkan sebagai lebih cocok ibu-ibu ke pasar gitu. Astaga. Nah, jadi karena begitu akhirnya produksi anti bisa ular juga susah karena ahlinya jarang, kemudian neglected knowledge ya. Jadi agak susah ilmunya, aneh juga ilmunya karena di luar kedokteran kan gitu ya. Jadi itu mix antara biologi, kedokteran hewan, farmasi kan gitu ya. Betul. Jadi aku harus belajar semua. Tapi aku tadi cerita ya, jadi masterku itu master imunologi Mas. Kemudian S3 ku tadi biomedik, nah spesialisku kan emergency tadi. Jadi ilmu itu ternyata memang direncanakan Tuhan supaya aku menjadi ahli toksin. Dulu aku nggak tahu Mas, ya sekedar sekolah. Namanya juga waktu itu yang buka master imunologi, ya udahlah sekolah S2 imunologi gitu kan. Terus waktu itu aku sekolah spesialis itu bareng S3. Ternyata ada biomedik ya sekolah itu. Ternyata kalau aku tidak belajar ilmu itu nggak ngerti akan bagaimana venom bekerja tadi. Nah, jadi akhirnya karena antivenomnya dikit, ya kita punya keterbatasan, limitasi. Nah, akhirnya pakai kira-kira obat-obat ya kayak tadi anticholinesterase kayak itu. Kalau itu mah bisa buat tirotoxin, tapi hematotoxin tuh berbahaya banget kalau nggak pakai antivenom kan? Betul. Nah, jadi sebetulnya kondisi itu terjadi kalau sistemik, Mas. Kalau lokal enggak. Jadi sekarang strategiku adalah membuat jadi lokal aja, jangan sampai jadi sistemik. Caranya? Nah, itu dia. Ya, pertanyaan bagus banget. Pinter ini Mas Radika. Makasih loh. Jadi gini, ketika saya tahu bahwa antivenom dikit, membuatnya juga sedikit, ternyata nggak ada pabrik yang tertarik, maka kita harus potong di fase sistemiknya itu kan. Nah, jadi fase lokal masih ingat kata-kataku tadi, kami diajari cross insisi. Betul. Padahal venomnya lewat kelenjar getah bening. Jadi salah salah jalan kan. Ya. Kita pikir dengan darah dikeluarin itu venomnya keluar, ternyata padahal enggak. tidak. Nah, jadi akhirnya kita belajar apa sih first aid kalau itu kelenjar getah bening. Ternyata kalau kontraksi otot-otot ini akan mengaktifkan pompa atau pumping dari kelenjar getah bening.
hening. Jadi kita harus membuat otot itu tidak kontraksi. Oke. Caranya adalah dengan membuat tidak bergerak, yaitu cara seperti kita membuat bidet untuk patah tulang. Oh. Makanya namanya imobilisasi. I tidak, mobil bergerak, jadi membuat tidak bergerak. Oke. Nah, pakai kayu atau bambu atau kardus atau digendong. Di tempat gigitan. Betul. Oke. Kalau kaki ya harus digendong gitu ya. Harus kalau di Pakistan itu dibonceng sepeda motor, ditaruh di ambulan gitu. Pokoknya dia enggak boleh jalan. Kalau dia jalan dia akan dengan cepat mengaktifkan pompa kelenjar getah bening itu sehingga menyebar dan akhirnya merusak organ-organ. Oke. Nah, itulah yang kita giatkan sekarang. Makanya yang mati cuma 26. Karena namanya first aid itu jadi nomor 1. Supaya jadi fase lokal aja, tidak jadi fase sistemik. Ya. Tahun 2012 sampai 2022, 10 tahun aku mengadakan sebuah riset. Karena dulu aku kan peneliti media ya di Litbangkes Kementerian Kesehatan. Jadi data 10 tahun itu menunjukkan kalau pasien datang itu sudah tidak bergerak atau puskesmas sudah membuat tidak bergerak ke UGD, maka di UGD tidak jadi sistemik. Cukup observasi 24 jam sampai 48 jam, 1 sampai 2 hari, maka tidak jadi sistemik. Pulang sehat. Loh. Karena fenomnya dikeluarkan secara mikro oleh tubuh kita. Kan tubuh yang pandai ini. Tubuh kita itu tubuh yang pandai loh Mas. Kita makhluk tertinggi di dunia. Iya. Nah yang diciptakan Tuhan dengan sistem ekresi dan sekresi. Dimana otomatis kalau itu sedikit fenomnya dikeluarkan oleh tubuh kita secara otomatis. Tapi kalau organ-organ itu rusak, ya nggak bisa ngeluarkan dia. Bener. Karena sudah rusak. Jadi first aid yang salah-salah kayak cross incisi, kayak diikat, dikasih air panas, kemudian dikasih batu hitam. Dulu orang Papua tuh kasih batu hitam. Dikasih, aku dulu pernah dapat pasien itu warnanya hijau Mas. Karena sekujur tubuhnya dikasih daun-daunan. Kalau orang Jawa bilang diboboi itu. Ya nggak bisa lah. Kalau saya mah terima orang hijau lagi marah ya bang gitu. Jadi huluk. Tapi ya, berarti ini ilmu yang menarik banget nih. Jadi begitu kalau kita lagi amit-amit kena gigitan ular, langsung imobilisasi. Betul, dibuat tidak bergerak. Dan sekarang aku lagi ngajarin ke anak SD. Moga-moga UKS ada lagi ke pramuka-pramuka. Kemarin aku baru ke Cibubur ngajari pramuka-pramuka tuh mulai dari siaga, penggalang, apalagi nih aku udah lupa. Pokoknya dari anak-anak kecil sampai dewasa dengan bahasa sederhana. Aku juga punya animasi kemarin tak kirimin ke Mbak Kani ya. Oh gitu. Animasi tentang bagaimana imobilisasi itu bisa menolong. Jadi anak-anak kecil bisa itu. Aku buat leaflet, bikin video-video, bikin podcast kayak gini. Moga-moga podcastnya Mas Hardika bisa se-Indonesia ya. Siap. Jadi mereka melakukan imobilisasi supaya selamat. Siap. Karena itu first aid yang dianjurkan oleh WHO. Karena jujur aku baru tahu. Oke. Kayak semua orang di sini baru tahu deh. Ya kan nonton juga baru tahu. Ternyata digigit ular tuh harus diimobilisasi. Iya, aku baru tahu. tidak bergerak. 100% baru tahu. Iya. Karena gara-gara film tuh. Tapi kalau di film, gimana kalau bikin film yang benar aja? Ya tapi kan jadi secara dia visual bintangnya kan berdua itu cocok. Satu digigitkan ular. boleh kita cari ular dulu ya. Dia digigit. Dia punya ular. Nggak, tapi kalau di film kayaknya agak beda banget. Iya. Maksudnya kayak, makanya para sutradara belajar dari aku dulu gratis kok. cuman jadinya kurang action dong. Iya betul. Lagi ini digigit ular, cek, dia gini dulu. Dan harus imobilisasi. Di gambar kayak kurang action tuh. Kalau ini iya, ada darahnya. oh ya, tapi itu yang benar. Ya, imobilisasi yang benar. Iya, jadi perjuanganku itu lumayan berat ketika kembali ke Indonesia. Tadi kan tanya gimana dari Adelaide pulang ke Indonesia. Waktu dari Adelaide pulang ke Indonesia 2017, kan aku sudah jadi advisor WHO 2016. Nah, jadi bekal buku guideline itu aku bawa ke Indonesia, terus aku sekolah di Adelaide tadi, aku mulai training dan trainingnya agak membabi buta, Mas. Kenapa tuh? Contohnya gini, ada ibu-ibu kumpul ya, ibu-ibu RT gitu, tak bilangin, bu dari yang Ngerumpi, ayo tak training yuk. Jadi aku training di depan rumah tuh.
Untuk gigitan ular. Ya, jadi orang ibu-ibu yang bingung terus pulang ke rumahnya bilang ke suaminya, aku tadi ketemu dokter Maha diajari gini-gini. Suami bilang, lama-lama kamu kayak dokter Maha gigitan ular gitu. Dan bahkan semua orang yang deket dengan aku, besoknya suaminya bilang, istriku kamu ajari apa? Kok cerita semalaman ular? Nah, jadi rupanya ibu-ibu ini kan ibu-ibu tuh kalau di rumah jadi guru ya jadi dokter, ya kan. Nah, jadi rupanya adalah orang-orang audien yang bagus. Kemudian kalau aku misalnya ketemu dokter-dokter ID tuh, aku bilang, kenapa kalian nggak bikin seminar ular gratis kok? Aku aja pembicaranya kayak gitu. Misalnya maafkan ya, aku Kristen, aku ke gereja ya gitu. Acara di gereja nggak ada tuh. Gimana kalau aku training gigitan ular? Hah? Ke gereja? Tapi ya mereka mau juga gitu. Kita nggak pernah tahu itu menyelamatkan nyawa siapa kan? Iya. Dengan pengetahuan ini kan. Betul. Jadi tahun-tahun itu aku membabi buta kayak gitu Mas. Tapi itu membuat aku bahagia. Paham. Jadi karena aku bahagia, ternyata ini berarti bagi banyak orang meskipun agak membabi buta dan agak memaksa gitu. Iya. Tapi akhirnya aku tahu dengan kapasitas kita yang pokoknya mau memberitakan itu, akhirnya sekarang kita tahu toh 280 juta ini mungkin sudah 10 juta orang mendengar tentang ini. Meskipun hari ini baru pertama Mas Radika tuh dengar ya. Kalau aku baru. Ya, jadi akhirnya ada harapan bahwa bangsa kita itu tidak mati karena gigitan ular. Iya, paham. Oke, berarti apakah populasi ular di Indonesia itu cukup banyak? Ya, itu dia. Ya, banyak ya? Jadi Indonesia itu negara ketiga di dunia yang ularnya terbanyak. Kira-kira ada 380 spesies. Yang tidak berbisa 300-an, yang 80 tuh berbisa. Wow. Kaya akan ular. Wow. Ada rankingnya nggak ular yang paling berbisa apa segala macam? Ada ranking gitu ya? Sayangnya 80 itu berbisa semua Mas. Artinya ada nggak yang paling mematikan di antara yang lain? Dulu tuh ada berbisa menengah gitu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang itu pembagiannya yang berbisa dan tidak berbisa. Karena kalau dia berbisa menengah, berbisa sedang itu langsung tidak berbisa. Tapi yang berbisa itu yang dulu berbisa tinggi ya, langsung itu ular berbisa. Jadi di Indonesia ini spesialnya adalah semua ular berbisa Mas. Yang berbisa 80 itu. Jadi kalau yang 300 ya tidak berbisa, itu aja. Artinya ada nggak ular yang mungkin fenomnya tidak sekuat itu sampai menyebabkan kematian? Hampir semuanya menyebabkan kematian. Pasti menyebabkan kematian ya? Iya, meskipun mungkin matinya mati enak, mati gak enak gitu. Kan kalau mati enak itu ditolong di rumah sakit, mati gak enak di rumah atau gitu. Iya. Oh, jadi nggak ada yang kayak gitu ya? Kayak digigit tapi ternyata cuma bikin bengkak atau... Nah itu fase lokal. Jadi kalau itu bukan dari spesiesnya, tapi dari titer fenom yang masuk dikit. Karena tidak semua, kan kita tahu tuh fenom itu sebetulnya untuk pencernaan dari ular ya kan. Jadi ular tuh pingin makan tikus dan kan dia gak punya gigi kayak manusia bisa ngunyah-ngunyah gitu kan gak ada. Jadi caranya dia bunuh dulu mangsanya jadi nekrosis misalnya kayak kobra, kemudian ditelen dia. Jadi kalau dia baru makan ya tentu saja kantong bisanya habis lah untuk mencernakan makanan. Terus kalau dia kan dia menggigit manusia kalau merasa terancam aja. Tadi aku cerita kan ular itu buta dan tuli toh. Jadi sebetulnya dia nggak tahu tuh manusia, hewan atau pohon. Dia hanya tahu ada yang ngancam dia, makhluk lain di luar dia. Jadi dia pasang kuda-kuda defense tuh dengan cara menggigit gitu Mas. Jadi kalau dia sudah menggigit tikus barusan kan kantong bisanya tinggal sedikit. Jadi yang masuk ke tubuh manusia cuma sedikit, tidak bisa menimbulkan fatalitas. Jadi bukan spesiesnya tapi titernya yang masuk ke manusia. Berarti artinya kalau kita digigit ular berbisa dan bisanya itu sedikit, mungkin aja kita tidak mati. Betul, namanya fase lokal. Karena tadi ada fase lokal, fase sistemik. Betul. Aku suka nonton dokumenter kan. Nah katanya ular Nat laut. Geo ya? Iya Nat Geo. Katanya ular laut lebih mematikan dari, bener gak? Ada ceritanya. Indonesia itu kaya akan ular laut. Karena kita kan garis pantai terpanjang di dunia ya. Jadi ular lautnya banyak. Bahkan ada satu pulau di dekatnya Bima. Itu namanya pulau ular laut.
Jadi satu pulau itu isinya ular laut Oke. semua. Tapi ular laut ini kan ada venom efeknya, neurotoksin sama renal toxicity. Jadi dia membuat kelumpuhan dari otot-otot sehingga dia gagal nafas dan gagal ginjal. Jadi matinya memang cepat. Tapi dia tidak agresif. Jadi dia diem aja. Tapi pasienku kemarin tuh gini, dia itu nelayan, membuka layarnya, si ular ini tergencet antara tali layarnya dengan dia. Jadi dia sakit toh, nah dia menggigit si nelayan. Jadi dia hanya menggigit kalau terancam. Nah dia tidak agresif. Kalau bayangkan kalau agresif orang berenang dikejar gitu. Wah, gimana? Nah ini enggak. Nah. Ya Tuhan tuh adil lah. Ular yang berbisa dua tadi neurotoksin dan renal toxicity dikasih tidak agresif supaya nggak banyak manusia yang kegigit ular. Jadi di Indonesia ini kasus gigitan ular laut banyak. Yang ku tolong kira-kira dalam 15 tahun aku jadi ahli luar kira-kira 10 kasus. Nah yang meninggal cuma 1. Ya itu tadi karena kita sudah beli anti bisa ularnya dan pakai anticholinesterase tadi dan airway breathing sirkulasi. Nah, cara itu juga bisa ngaruh ke renal toxicity-nya? Iya, jadi dia itu pasti akan menjadi gagal ginjal akut. Nah gagal ginjal akut kita tahu ya. Jadi misalnya ureum kreatinnya meningkat. Kemudian tadi itu kencingnya dikit. Ya kayak orang gagal ginjal gitu. Nah dari kondisi gitu kita kasih obat-obatan tadi. Kemudian bisa normal kembali. Terutama kalau kasih antivenomnya. Meskipun harganya waduh mahal banget. Kira-kira harganya 85 juta satu vial satu orang. Makanya yang beli negara Mas. Aku bilang Pak Menteri tolong hibah negara. Kalau itu beli sendiri kan aku biasa melayani puskesmas orang-orang kecil ya. Pasti gak bisa beli. Dan kita sudah menyelamatkan kira-kira 9 kasus gigitan ular laut itu. Gitu. Itu hidup semuanya. Atau di sini Cirebon, di Tuban, di mana itu di Kalimantan Timur. Gara-gara kegencet padahal ya, kegencet terus gitu. Ya gitu. Ya namanya ular laut di laut, kita kan nggak tahu kalau ada ular laut di situ kan ya. Nah ya gitu. Jadi saran kita untuk nelayan-nelayan atau orang yang biasa surfing atau apa ya, hati-hati jangan sampai melukai ular laut karena itu tadi. Daerah mana yang kita harus berhati-hati sebenarnya? Pantai-pantai lah kita semua pantai rata ya. tuh. Jadi kasus-kasusnya tak kasih tahu ya. Tuban, kemudian Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu ya daerah-daerah pantai yang kalau di daerah Berau bisa, kemudian di daerah Balikpapan, Samarinda itu. Kalau Bali itu enggak lah ya? Bali ada kasus ular laut kemarin di Nusa Penida. Kami tolong juga. Ternyata ada. Ada. Padahal seringnya ke situ. Ada banyak. Ada juga di Bali. Banyak. Terus kemudian kemarin di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Ada juga. Ada. Kan tadi itu Pulau Ular ada di Nusa Tenggara Barat. Gitu. Oh, yang ini primordial itu ya, yang dari zaman dulu. Betul. Jadi sebetulnya kalau kondisi ini ya seluruh Indonesia pasti ada ular laut. Cuma mungkin orang-orang nggak tahu kalau matinya karena ular laut. Dipikir matinya tuh karena kena. Biasanya orang-orang bilang kalau ini mati di laut tuh angin angin sambil duduk gitu kan. Padahal itu bisa 2, serangan jantung atau digigit ular laut atau kesengat ubur-ubur karena ubur-ubur tuh kardiotoksin gitu. Kalau Dokter Tri pernah digigit ular? Aku ya enggak lah dokter, aku enggak. Iya, pengen tahu aja. Jadi gini Mas. Ini pertanyaan bagus juga. Aku belajar handling ular yang benar karena banyak orang tidak belajar handling ular. Aku belajar handling ular yang benar di KSMI tadi diajar oleh Prof Taksa dan krunya. Jadi ternyata ular tuh nggak boleh dipegang langsung pakai tangan. Ingat lah ya. Nah, karena ular dia melihara ular, Dok. Iya. Udah tahu kan ya? Ya tapi nggak berbisa untungnya. Jadi nggak boleh dipegang pakai tangan karena tadi itu ularnya kalau dia merasa terancam yang langsung gigit aja karena dia nggak tahu itu pemiliknya atau bukan gitu kan. Jadi harus pakai alat. Di sana aku diajari misalnya pakai tongkat bertali. Nanti kapan-kapan tak kasih videonya. Jadi kita masukkan talinya ke kepala ularnya kira-kira sepertiga, yang kita pegang ekornya. Nah kalau atraksi ular ya resiko lah karena ular dipegang kepalanya toh akhirnya ularnya
menggigit, nggak salah ularnya, salah manusianya. Kemudian handling pakai hook atau pakai sesuatu, misalnya kalau ularnya tidak berbisa gede, nah itu bisa pakai karung goni kayak gitu-gitu. Pokoknya harus pakai alat. Kalau free handling tangan telanjang, ya resikonya kita digigit. Kalau digigit memang ada yang hidup ada yang enggak ya, tapi kalau dibawa ke UGD ya kasihan dokternya yang ngerepotin dokternya. Oke. Karena kan seharusnya jangan dipegang langsung. Iya, karena sebetulnya kan itu wildlife animal ya, hewan-hewan liar, di mana dia memang bukan untuk jadikan pet gitu. Oke. Emang ada orang pelihara ular berbisa? Ya banyak lah di Indonesia. Pelihara ular berbisa? Iya banyak lah, dia tahu paling. Iya emang ya. Banyak, Ada ya? iya. Itu bahaya banget kan? Karena kan dipikir pet gitu ya, atau dia merasa sakti gitu. Kayak gitu. Jadi kalau saya yang penting itu adalah kita tahu apa yang sedang kita hadapi. Ya. Kalau kita memelihara ular berbisa, berarti kita tahu resikonya digigit ular. Jadi ya be careful. Gitu. Oke. Tadi ngomongin soal ubur-ubur kan juga ada toksinnya. Oh iya, kardiotoksin Mas. Nah itu apa lagi tuh? Iya, jadi itu kalau hewan laut tuh lebih banyak lagi di Indonesia. Ubur-ubur, stonefish, ikan batu. Oh yang ini yang tajam-tajam. Iya di punggungnya. Oh itu banyak Mas. Chef di Bali itu kan memakai itu untuk makanan seafood. Jadi aku tuh dapat pasien chef karena dia nggak tahu bahwa memegang punggung ikan itu ada duri-durinya yang berisi kantong bisa. Jadi tangannya itu mionekrosis akibat bisa yang disuntikkan oleh duri-duri tadi. Terus kemudian aku dapat di Jakarta sini dia memelihara di ikan hias tuh loh, lionfish, scorpion fish. Dia nggak tahu bahwa yang bagus melambai-lambai itu adalah duri. Dipeganglah itu oleh anaknya kecil. Jadi hati-hati Mas, kalau beli ikan hias lihat dulu ikannya apa, fotokan ke aku bener nggak ikannya ikan hias atau bukan. Pas aku kirim, ini ikan mas kali. Ngapain ikan mas dikirim ke gua? Karena kemarin beberapa pasienku tuh kayak gitu. Anak kecil umur 3 tahun. Aku bilang, siapa yang beli ikannya? Bapaknya. Gitu. Apa efeknya? Ya, mionekrosis Mas. Apa tuh mionekrosis? Mionekrosis itu jadi kerusakan jaringan dan kematian jaringan dengan berwarna hitam dan harus dioperasi. Harus karena diapain? Operasi di debris demang dibuang. Jadi akhirnya ya harus diambilkan kulit dan otot dari bokong, di grafting. Karena kulit dan otot yang sudah mati ya harus dibuang. Kalau enggak nanti terjadi infeksi sepsis lah ya. Anak kecil Mas 3 tahun itu. Aduh sedih banget. Ya, akibat bapaknya beli ikan hias. Aku bilang ke bapak-bapak dan juga penjual ikan hias ya. Kan ada komunitasnya, aku bilang gini, kalau Anda nggak tahu belajarlah di aku gratis kok. Mana mana ikan yang beracun, mana yang tidak. Misalnya ikan pari itu ekornya kan ada sebuah jarum. Jarum itu isinya sama mionekrosis. Jadi kalau ketusuk itu ya langsung hitam gitu, kematian jaringan. Berarti kalau kenanya di perut? Nah itu yang membuat Steve Irving mati karena dia ketusuk di dada. Bayangkan aja dada isinya paru-paru dan jantung toh. Terus nekrosis. Dibuang kan. Gak mungkin bisa kan? Iya, jadi akhirnya meninggal. Itu kebetulan yang nolong itu guruku di Untas Adelaide itu. Oh, Australia juga. Betul, salah satu guruku itu adalah dokter emergency yang nolong Steve Irving itu. Waktu itu dia cerita, kan aku juga nggak tahu ya kalau kondisinya gitu. Dia bilang, aku tuh yang nolong dia karena aku ahli untuk hewan-hewan laut. Jadi kondisi itu membuat tusukan dari ekor ikan pari itu sangat berbahaya, terutama di di tubuh kita yang tadi itu ada jantung, ada paru, perut misalnya kena usus ya langsung nekrosis gitu. Kalau kena jantung bayangkan ya langsung bisa. Aku baru tahu loh dia bisa nusuk. Maksudnya itu nggak sengaja ketusuk atau gimana ya? Jadi hampir semua ikan-ikan yang punya bisa itu mempunyai kayak otomatis gitu sebuah metode kayak ubur-ubur ya Mas. Dia itu punya namanya cnidae, sel penyengat, bentuknya kayak gini. Jadi itu ada di tentakelnya yang panjang-panjang itu ada nematosit ada cnidae. Ketika ada sesuatu mendekat dia kan tadi defense dia ya. Jadi dia itu kan melakukan perlawanan diri, langsung nancep
gitu langsung ini menginjeksikan isinya. Tut. Lah kalau ikan stonefish kan dia pegang gini kan, nah maka dia masuk di tangan kita atau kita injek misalnya langsung si tabung kantong bisa itu bersama durinya itu sebetulnya adalah tubnya. Jadi dia menusuk terus kantong bisanya cut ini kan. Memang itu mekanisme yang dibuat Tuhan untuk mempertahankan diri hewan-hewan ini. Nah, jadi ekor ikan pari juga gitu. Yang berupa jarum itu juga langsung otomatis mengeluarkan isi dari kantong bisanya injection ke tubuh dari orang tadi. Dan mungkin bisa sengaja nggak sengaja kena ya? Banyak yang nggak sengaja. Muncul gini kan lagi kayak gini betul, ya? Betul. Oke. Apalagi kalau di laut lepas ya. Kita nggak pernah iya. tahu banyak nelayan kayak gitu. Aku juga kasihan terpaksa harus amputasi, harus diberi demam kayak gitu. Wah seru banget dok, kita ngobrol udah panjang banget. Tapi terakhir banget deh. Ya. Kodok dok, ada nggak yang beracun? Kalau beracun iya, tapi pada hewan. Tapi kalau pada manusia enggak. Oh enggak? Itu sama dengan ular picung. Ular picung juga sama. Apa tuh? Ular picung itu salah satu ular di Indonesia yang punya kayak gelang leher gitu ya. Jadi sebetulnya itu kan kayak sisik warna kemerahan gitu ya. Keren, tapi Nama latinnya Rhabdopis species. Okay. Nah itu biasa di Indonesia disebut ular picung. Itu juga sama. Kalau hewan itu megang dia natriside. Jadi bisa membuat poison, bukan venom. Poison, keracunan dari si hewan tadi, hewannya bisa mati. Tapi manusia ini sekali lagi makhluk tertinggi. Jadi kalau pegang itu nggak apa-apa, tapi kalau digigit baru perdarahan. Gitu. Apa tuh beda poison sama venom? Nah kalau poison itu kan keracunan. Dia bisa karena memegang, karena terkena. Misalnya kalau koral ya, kita itu kena mata langsung bisa konjungtivitis, bisa radang mata, radang konjungtiva, ataupun dermatitis kontak iritan, gatal-gatal. Tapi kalau venom itu ada kantong bisanya sehingga ketika injeksi pakai tadi tuh pakai gigi, pakai duri atau pakai senidai tadi dia melakukan injeksi dari kantong bisanya. Jadi satunya nggak butuh alat, satunya butuh alat. Kalau poison tuh pegang aja nggak butuh alat kan. Kalau yang satunya butuh alat sengat misalnya kayak tawon butuh sengat. Kalau ular butuh gigi, kalau ubur-ubur butuh senidai tadi. Nah gitu. Siap dok, terima kasih obrolan hari ini seru banget. Iya, seru banget. Terima kasih. Moga-moga menambah pengetahuan dari teman-teman semua. Iya, dan mudah-mudahan teman-teman di sini minimal ya yang nonton tuh tahu lah pertolongan pertama ya kalau digigit ular. Betul. Siap, thank you, terima kasih dok. Sama-sama.